Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh kita secara berjamaah, khususnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas terkait dengan sholat dalam keadaan sholat dengan keterbatasan pengetahuan tentang arah kiblat. Di pembahasan sebelumnya, dua pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sholat bagi orang yang sakit dan kemudian bagaimana sholat untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari yang sebelumnya karena akan ada kaitannya dengan yang pertemuan kali ini. Yang pertama adalah adanya rukhsah. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan tema pada kesempatan kali ini terkait dengan kita sholat sedangkan kita tidak mengetahui arah kiblatnya atau terbatas, dan artinya kita tidak bisa melaksanakan sholat itu sesuai dengan pada normalnya, pada umumnya, maka ada beberapa ketentuan atau ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang kedua yang harus kita pegang juga dari tema-tema sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi Allah sekali-kali tidak menjadikan agama ini adanya kesulitan atau sesuatu yang memberatkan. Maka ketika kita membahas tentang sholat dengan keadaan keterbatasan arah kiblat, ini pertama yang perlu kita ketahui adalah kiblat itu asal katanya al-kiblatu yang artinya adalah al-jihah atau arah. Sehingga ketika disampaikan kemudian ketika kita menjelaskan kiblat ini sebenarnya merujuk pada segala sesuatu yang ditempatkan di depan atau sesuatu yang menjadi arah tujuan. Sehingga kenapa Ka'bah itu kita menyebutnya kiblat kita, karena yang menjadi arah tujuan kita ketika melaksanakan sholat pada umumnya adalah Ka'bah. Itu adalah ketentuan pada umumnya, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 bahwa sholat itu harus dilakukan menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram atau di Mekah. Demikian pula dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, kata Rasulullah, silakan berwudu dengan baik dan kemudian menghadap ke kiblat lalu bertakbir. Dalam tuntunan sholat 5 waktu yang telah ditanfiz oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2015 menerangkan tentang sholat di berbagai situasi dan kondisi kendaraan. Uraiannya ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana sholat di atas kapal laut. Kalau kita hendak sholat di kapal laut,
atau kita sedang berada di kapal ketika itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui arah kiblatnya jika memungkinkan. Jadi kalau kita, karena di kapal laut itu mobilisasinya seperti kita berada di dalam rumah dan kondisinya cukup luas untuk kita melakukan sholat, atau bahkan disediakan musolanya sendiri, sehingga akan memungkinkan untuk kita pertama kali di awal itu mengetahui arah kiblatnya ke arah mana. Terus kemudian yang jadi permasalahan adalah bagaimana jika ketika kita sedang melaksanakan sholat kapalnya berubah arah. Jadi di awal kita sudah memposisikan diri menghadap ke arah kiblat, terus kemudian kapalnya berubah arah entah ke berapa derajat ke arah timur atau berapa derajat ke arah utara misalnya. Hal-hal seperti ini akan susah sekali untuk kita prediksi. Nah, karena arah kiblat itu juga ada perhitungannya. Jadi sejak awal ketika kita sudah menghadap ke arah kiblat, kemudian kapal mengarah ke arah utara, misalnya ke arah kanan, kita tidak kemudian bisa langsung menetapkan ini berapa derajat posisi berubahnya kapal itu. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama kali silahkan ketahui arah kiblat, kemudian bertakbir, dan ketika posisi kapal itu berubah arah, kita tetap melaksanakan sholat sebagaimana posisi semula. Jadi tidak perlu mengikuti arah perubahan posisi kapal. Karena kita kembali lagi kepada prinsipnya bahwa agama kita itu tidak memberikan kesulitan, tapi asasnya adalah adanya kemudahan. Ini sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan ketika beliau sedang dalam perjalanan. Beliau mengerjakan sholat sunnah ketika itu di atas kendaraan dan beliau menghadapkan ke kiblat terlebih dahulu kendaraannya. Beliau menghadapkan yang pertama kali menghadapkan kendaraannya, untanya ketika itu, karena kendaraan pada zaman dahulu itu adanya unta Bapak Ibu. Jadi menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat, kemudian bertakbir, dan kemudian melepaskan kendaraannya, dibiarkan berjalan begitu saja untanya tanpa harus memberhentikan unta di satu tempat. Jadi kalau posisi untanya kemudian belok ke kanan atau ke arah kanan ataupun ke arah kiri, Rasulullah tetap mengikuti sesuai dengan arah kendaraannya berjalan. Yang perlu kita ketahui, kalau kendaraan kita sekarang bukan unta, Bapak Ibu, yang tidak bisa jalan sendiri, tidak kemudian kita hadapkan ke kiblat, terus kita bertakbir, terus kita lepas setirnya, tidak, jadi itu malah akan semakin memudaratkan untuk kita. Kemudian pada kondisi berikutnya, bagaimana dengan sholat di dalam pesawat, kereta api, dan angkutan umum? Orang yang sholat dalam pesawat, kereta api, atau angkutan umum ini yang sedang berjalan khususnya, maka silahkan kita menghadapkan posisi kita sholat sesuai dengan posisi duduk kita atau kursi kita saat itu. Jadi tidak perlu secara spesifik menghadapkan tubuh kita atau wajah kita ke arah kiblat. Karena kembali lagi itu akan kemudian sangat menyusahkan. Misalnya ketika kita menaiki kereta api, ternyata kiblatnya di arah belakang kita, terus kemudian kita harus berbalik arah ke belakang kursi. Nah, ini akan sangat menyusahkan. Maka dikembalikan lagi, asasnya agama kita itu adanya kemudahan. Silahkan sholat, berarti dengan cara duduk. Berarti cara duduk ini sebenarnya tidak harus sakit ya Bapak Ibu, tapi bisa juga dalam keadaan kita berada di kendaraan. Karena memang dalam hadis lain Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kendaraan beliau,
langsung bertakbir dan tanpa harus mengetahui arah kiblatnya ke sebelah mana. Artinya mengikuti saja sesuai dengan arah kendaraan beliau saat itu. Jadi ada dua, Rasulullah pernah melakukan yang pertama kali menghadapkan dulu kendaraannya ke arah kiblat, baru kemudian bertakbir, dan setelah itu melepaskan kendaraannya. Melepaskan tidak berarti turun, tapi melepaskan, kemudian untanya berjalan sesuai dengan arah tujuannya. Dan kondisi yang kedua, Rasulullah ternyata pernah melakukan tanpa harus pertama kali menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat dulu. Jadi langsung melaksanakan sholat kemanapun kendaraan itu menghadap. Kemudian pada kondisi yang ketiga adalah sholat di kendaraan pribadi atau kita menyewa kendaraan. Dalam perjalanan kita menggunakan kendaraan pribadi, maka pilihan yang pertama yang akan kita ambil adalah silahkan kita menemukan pemberhentian untuk melaksanakan sholat, dan kita melaksanakan sholat kita sebagaimana pada umumnya, menghadap ke kiblat dan dengan posisi berdiri sebagaimana pada umumnya. Namun jika dalam keadaan kita terburu-buru, meskipun itu adalah kendaraan pribadi atau kendaraan yang kita sewa, jika dalam keadaan terburu-buru, misalnya kita mengejar keberangkatan kereta api atau pesawat, maka dua keadaan tadi yang disampaikan, kita sholat dalam kendaraan itu boleh untuk kita ambil sebagai rukhsah atau sebagai keringanan untuk kita. Itu ketika di posisi yang ketiga kita sholat di kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sholat bagi orang yang tidak tahu arah kiblat. Orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak misalnya, tidak tahu arah kiblatnya kemana, dan untuk memposisikan diri menghadap ke arah kiblat itu akan sangat menyusahkan. Apalagi harus mengubah posisi ranjang misalnya, atau tempat tidur di rumah sakit. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah sholat dengan cara berbaring atau tidak perlu bergerak ke arah manapun, terlentang saja begitu, sebagaimana yang kita sampaikan di pembahasan yang pertama, sholat bagi orang yang sakit. Dan sholat menghadap ke arah kiblat itu juga tidak perlu untuk dilakukan jika menyusahkan atau menyulitkan. Jadi kita boleh sholat ke arah mana saja yang kita inginkan. Begitu pula orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Misal nih, kalau zaman saya dulu ada pramuka Bapak Ibu, dan kemudian saat itu tidak dibekali dengan kompas, tidak boleh membawa HP dan lain sebagainya, kita tidak bisa menentukan arah kiblatnya ini kemana. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang boleh untuk kita lakukan sebagai rukhsah? Kita sholat menghadap ke arah mana, kita menduga itu adalah arah kiblat. Jadi menduga-duga saja, kalau kita merasa posisi kita berdiri saat itu kemudian menghadap kemana kita saat itu adalah, kita menduga itu adalah arah kiblat, maka silahkan dilaksanakan di posisi tersebut. Ya, jadi ini juga sesuai dengan yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi kemanapun milik Allah lah arah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Demikian beberapa hal yang perlu untuk kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan sholat dalam keadaan keterbatasan arah kiblat, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan
bersama-sama membahas tentang sholat dalam keadaan bencana, karena Muhammadiyah sendiri sudah punya buku fikih bencana dan ada banyak hal di dalamnya yang sifatnya kasuistis yang kita tidak mengalami di kondisi umum seperti ini, tapi bisa jadi terjadi ketika bencana. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.